kita ada pelajaran tahsin ya. Pelajaran tahsin atau belajar membaca Al-Qur'an dari nol ya. Silakan bapak-bapak yang ingin belajar lagi Iqra ataupun belajar Al-Qur'an, silakan datang hari Jumat dimulai ba'da maghrib. Kemudian kita juga ada kajian muslimah atau ummahat atau kajian ibu-ibu itu setiap hari Sabtu pukul 2 siang sampai asar. Dan dilanjutkan pada malam harinya ada kajian rutin juga dikhususkan untuk bapak-bapak. Itu rutin, insyaallah ustadznya pun bergantian dan temanya pun ada kita tema tauhid dan yang lainnya. Kemudian di hari Selasa kita juga ada kajian rutin bersama Ustadz Arif Firdaus membahas kitab Fiqih Sunnah. Kemudian hari Rabu ada juga pembelajaran bahasa Arab bersama juga Ustadz Ari, dan hari Kamis kita juga ada kajian rutin bersama Ustadz Aris membahas kitab tafsir atau kajian tafsir. Kemudian pengumuman kedua, alhamdulillah saat ini Yayasan As-Sunnah Kota Pagar Alam sedang melakukan pembangunan ataupun kita ada beberapa program pembangunan, dan di sini kita membuka open donasi dan dana yang kita butuhkan untuk pembangunan ini yaitu 120 juta rupiah. Adapun apa saja yang dalam proses pembangunan saat ini, yang pertama insya Allah kita akan menyelesaikan lantai 2 ya, gedung sekolah SD Wildan Huda yang ada di belakang masjid ini. Insya Allah itu tinggal beberapa item lagi yang belum kita selesaikan. Salah satunya kita keramik dan tangga dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita saat ini menambah atau penambahan kamar mandi masjid atau wabun ini. Insya Allah di sisi sini kita kerjakan yaitu 3 kamar mandi ya, saat ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang program yang terakhir yaitu kita melakukan open donasi untuk perumahan asatiza atau kita membuat perumahan mukim khusus untuk asatiza Ponpes Wildan Huda. Dan semoga program ini dapat terlaksana ya, pembangunan ini terlaksananya pembangunan ini kita juga disokong dengan ya bantuan dari bapak-bapak sekalian. Ya, silakan yang ada keluangan atau harta lebihnya silakan ikut berpartisipasi untuk mendonasikan hartanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yazurna lil ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala kita kembali mengkaji di kitab yang baru, yakni kitab yang keberapa ini ya? Yang keempat kalau tidak salah. Ini kitab yang berbicara berkaitan dengan ini fiqh dakwah, fikih dalam berdakwah atau cara dalam berdakwah. Karena kita semuanya itu adalah dai, seorang dai. Dai untuk dirinya, dai untuk keluarganya, dai untuk anak-anaknya, dai untuk familinya, atau dai untuk seluruh kaum muslimin. Oleh karenanya sebelum berdakwah di jalan Allah, maka harus perhatikan rambu-rambu. Ketika seseorang dai mentaati rambu-rambu tersebut, maka dia akan selamat. Tapi ketika rambu-rambu tersebut diterjangnya, maka kecelakaan, kerugian yang akan didapatkannya, bukan dirinya saja yang mendapatkannya, orang lain pun dapat merasakannya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari kitab ini. Kitab ini biasanya dibahas di pondok-pondok pesantren, ya jarang dibahas, ya dibuka di kajian-kajian umum. Alhamdulillah kita di masjid ini adalah belajarnya selalu tadarruj, beruntun. Maka pesan dari guru kami ketika membahas kitab ini, ya maka dibahas hanya sebatas dasar-dasarnya saja. Yang penting ya kita memiliki pengetahuan dasar di dalam berdakwah. Saudaraku seiman jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berpesan kepada seluruh pembaca. Ini kitab-kitab yang beliau buat, yang beliau tulis, beliau berpesan kepada pembacanya atau berpesan kepada murid-muridnya. Setelah beliau mendoakan kita semuanya yang pembaca dengan doa keberkahan. Nah, ini adab yang bagus yang dimiliki oleh seorang guru yang mendoakan muridnya, mendoakan pelajar. Iya. Kata beliau, "I'lam rahimakallah." Wahai santriku, wahai muridku, wahai para pembaca, belajarlah. Menuntut ilmulah kalian. Semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allum atau ta'allama arba'i masailah. Ini pesan beliau bagi pembaca, bagi murid-muridnya setelah doa keberkahan. Belajarlah apa yang perlu dipelajari 4 hal.
Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Apa itu ilmu? Ini huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Paham betul dulu bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mengenal nabinya, bagaimana caranya kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Iya. Kenali Allah dulu. Kenali Nabi SAW, kenali agama Islam ini dengan matang, dengan dalil-dalilnya. Ya, perintah untuk berilmu yang pertama. Nah, saya berbicara di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, fardu ain, yang seseorang tidak boleh jahil tentangnya. Ya. Sebagaimana juga nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yakni ilmu yang seseorang tidak boleh jahil tentangnya adalah mengilmui tentang Allah. Ya. Mengilmui tentang nabinya, mengilmui agama Islam ini secara dekik, dalam. Maka untuk belajar ini butuh perjuangan. Belajar ini butuh perjuangan. Banyak rintangan, banyak cobaan yang kita dapati di jalan. Iya. Maka setelah beliau mewajibkan kita untuk berilmu, seorang penuntut ilmu jangan tinggalkan amal. Dari kelaziman seorang berilmu harus amal. Ya. Bukan hanya banyaknya wawasan, belajar ini, belajar itu, ya. Tamat kitab 14 kitab, mulai dari kitab dasar sampai kitab tinggi, hanya menumpuk-numpuk wawasan saja tapi enggak ada amal, nih orang yang celaka, orang yang merugi. Ilmu itu tuntutannya amal. Sebagaimana nasihat dari Syekh Shalih Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam kitabnya Samaratul Ilmi Al-Amal. Buah dari ilmu itu ada amal. Iya. Ya, buah dari ilmu itu amal. Kemudian setelah kita beramal, ikhwan, kata nasihat beliau, pesan beliau adalah ad-da'watu ilai. Ini dia. Mendakwahkan apa yang kita miliki, apa yang kita sudah kita pelajari, kita dakwahkan. Yang kita enggak pelajari jangan dulu. Yang kita enggak memiliki ilmunya jangan dulu. Jangan banyak komentar. Ya. Ini banyak dari antara sebagian kita, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab-kitabnya, seperti dalam Kitabul Ilmi, ini tasaddur qabla ta'ahul. Dia belum mampu, belum layak, belum ahli di bidangnya, tapi memaksakan diri, bukan memperbaiki masyarakat, tapi justru apa? Merusak. Apakah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu ani walau ayah"? Tidak. Tidak ada bertentangan. Sampaikanlah dari saya meskipun itu satu ayat. Apa yang kita ketahui dari guru kita, satu ayat tersebut sampaikan. Tidak ngerti, jangan disampaikan. Jangan kilwakol dulu. Jangan ambil panggung dulu. Ini fitnah bagi seorang penuntut ilmu begitu. Apalagi kalau diundang jemaah kajian. Ustaz, boleh enggak ngisi di sini? Enggak, yang mesti undang kajian tuh ustaz juga. Bukan jemaah kajian. Yang ngundang seorang pengajar itu ya ustaz juga. Mereka tahu asal muasalnya, orangnya bagaimana. Karena kalau kita dalam membasahi dengan pondok itu, yang orang seperti ini adalah dai karbitan bahasa kitanya kalau di pondok. Dipaksa masak. Ya, gitu kan? Mangga masih muda
dipaksa dikasih karbit, masak, iya masak kuning dia tapi asam, iya kan? Berarti pula dengan penuntut ilmu dia belum layak, ya, ini fitnah juga bagi seorang dai. Nah, ketika kita nggak memiliki ilmunya, jangan banyak komentar. Apalagi yang dikomentari adalah seorang alim, seorang ulama yang dikomentari. Baru kemarin sore belajar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dikomentari adalah ulama besar. Iya, alif bata saja mungkin belum lurus. Disuruh i'rab kalimat la ilaha illallah saja mungkin nggak ngerti. Ditanyakan kepada mereka, bisa nggak antum bedakan mana isim mana fa'il, mana mubtada mana khabar, mana isim syarat atau isim la, atau mana dhamir mana maf'ulun bih, dan seterusnya. Tidak ngerti. Tapi yang dikomentari itu para ulama kibar atau ustadz besar yang dikomentari. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Maka ketika kita berdakwah, pastikan diri kita ahli dulu, ahli di bidangnya. Satu ayat kita paham, sampaikan. Ya, nggak ngerti, diam. Maka cara menyampaikannya juga ada ilmunya. Makanya judul kitab kita, cara menggunakan senjata. Saya rasa semuanya punya senjata. Siapa punya sniper? Ketika punya sniper, belajar lagi cara gunain kan? Iya. Ketika santri antum belajar sekarang di pondok ini, ketika antum berdakwah, mesti ada ilmunya lagi cara menggunakannya. Ketika kita jauh-jauh dari rumah datang ke sini majelis ilmu, ada ilmu yang akan kita bawa, tentu ada cara yang lain untuk mendakwahkannya. Ada cara, ada rambu-rambu yang dilakukan. Maka pentingnya kita untuk berdakwah. Iya. Kemudian nasihat berikutnya, ketika kita berdakwah ikhwan sekalian, pasti ada gangguan. Mustahil tidak ada gangguan. Iya. Gangguan yang terjadi dari dalam maupun gangguan yang terjadi dari luar, itu pasti itu. Dan saya sudah merasakan semenjak tahun 2006 sampai saat ini gangguan dari dalam. Dan kita pun saya rasa juga sama. Gangguan dari istri yang belum ngaji, ya kan? Ngaji terus mas, kayaknya kamu dulu sebelum ngaji rezeki kita lancar. Ketika sudah ngaji, apa yang kamu dapat? Seret, macet mas. Apa yang kamu dapat dari ngaji itu mas? Iya. Ini contoh ya. Ada yang pernah begini? Hah? Iya. Akhirnya apa? Ini kejadian ikhwan. Kejadian ini. Alhamdulillah dia dekat dengan saya, tanya terus, dirangkul, akhirnya selamat. Iya. Saya tinggalkan aja dakwah ini Ustaz, enggak tahan saya Ustaz. Apalagi yang bicara dai begitu. Iya. Apalagi yang bicara seorang dai misalnya. Wah. Saya enggak terima di pondok sana. Saya enggak diterima di pelosok sana. Ya, masuk sedikit kajian sedikit sekali saja di stop, enggak boleh lagi kajian. Ya dosa lagi dakwahnya. Iya. Iya mas, kalau cara antum nggak benar, iya. Masuk ke pelosok-pelosok, langsung bahas Sahih Bukhari. Iya kan? Kita aja di pondok-pondok nggak pernah belajar Sahih Bukhari awal dulu, pasti Sahih Bukhari, hadis arba'in dulu. Apa yang mereka cari dari dakwah seperti ini? Ya, dai karbitan bahasanya itu kan. Oh ingin menampilkan, wah saya bahas Sahih Bukhari. Iya. Cari apa?
Mesti ada gangguan dari keluarga kita, dari dalam. Dari nenek kita, dari ibu kita, dari ayah kita, dari paman kita. Kayaknya kamu semakin panjang jenggot ini semakin kasar ya. Ngaji di mana kamu ini? Ya, nah itu cara mengajinya nggak benar juga itu. Hanya sebatas wawasan tapi nggak ada amal. Iya. Maka perlu berdakwah itu, ya setelah berdakwah masih ada gangguan. Dan ini sunnatullah ikhwan sekalian. Antum ketika berdakwah siapkan diri antum. Jangan kira sebagai seorang dai itu dia lagi enak-enaknya tidur di kasur permadani. Iya. Dan dai itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti banyak cobaannya. Pasti banyak gangguan dan rintangannya. Maka ketika kita berdakwah, bismillah, pasti ada gangguan untuk saya, kecil maupun besar. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu. Diganggu oleh orang kafir Quraisy. Bahkan diganggu oleh keluarganya sendiri. Siapa yang mengganggu beliau? Abu Lahab, istrinya. Kafir Quraisy. Abul Hakam atau Abu Jahal atau Utbah bin Abi Rabi'ah atau Syaibah bin Rabi'ah atau gembong-gembong Quraisy. Padahal itu tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga yang buruk. Diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika yang dilakukan oleh Utbah bin Ma'id kalau tidak salah ya. Nabi SAW diganggu. Ketika Nabi SAW sholat di Masjidil Haram di Mekah, Nabi SAW sedang sujud. Maka apa yang dilakukannya? Dilempari apa? Apa yang dilempari? Ceruan bahasa kitanya. Ditunggu Nabi SAW sujud. Ditaruhnya di depan Nabi atau di leher Nabi SAW. Itu disaksikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi beliau nggak punya kekuatan untuk membantu Nabi. Iya. Dan Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya sampai anak beliau Fatimah yang membuang jeruan onta tersebut. Iya. Itu yang dilakukan oleh yakni Uqbah bin Abi Mu'aid atau dengan Adi bin Abi Hamra As-Saqafi dan 7 gembong Quraisy lainnya. Jadi isi perut onta yang dibuang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dengan gagahnya, dengan sombongnya berani Abu Jahal mengatakan, siapa yang berani mengambil isi perut onta kemudian dipotong, kemudian diletakkan di punggung Nabi Muhammad ketika ia sujud, maka Uqbah yang berani waktu itu. Kemudian setelah bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah mengambil kotorannya tersebut, membersihkan kotoran tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang keras. Kecelakaan untuk orang-orang kafir Quraisy yang melakukan kejahatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki keyakinan ketika seseorang berdoa di depan Ka'bah itu mustajab. Takut mereka. Takut mereka ini. Akhirnya apa? Uqbah bin Abi Mu'aid ini didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka.
nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa tadi, seperti Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, atau Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Ada 7 orang, ya, dan 1 orang tidak ingat, ya, oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Demi Allah, saya telah melihat semua orang yang disebutkan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bangkai, kemudian mereka dibuang ke dalam sumur tua yang ada di Badar. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Ini bentuk gangguan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Iya. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Saya melihat di depan saya ada parit, ada api, kengerian dan sayap-sayap yang menakutkan. Ya, ini beliau enggak mampu untuk mencelakai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lihat itu api, parit, dan sayap-sayap yang menakutkan. Karena beliau ingin menginjak lehernya Rasulullah SAW ketika sujud. Ditunggu-tunggu, ya, ditunggu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya dia mendekati saya, maka malaikat akan memotong badannya. Makanya Abu Jahal tidak jadi. Dia melihat sayap yang menakutkan, kengerian, api yang menakutkan, ingin menginjak leher Rasulullah SAW ketika sujud. Seandainya mereka lakukan, maka badan-badan mereka akan terpotong-potong. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Iya. Demikian pula oleh apa yang dilakukan oleh Utaibah bin Abi Lahab. Iya. Disebabkan mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan azab kepada mereka, dia diterkam oleh serigala. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terusir dari kampung halamannya. Yang mengusir Nabi, yang memboikot Nabi atas dakwahnya adalah kafir Quraisy. Maka hati-hati ikhwan, kita ambil pelajaran dari kisah ini bagi orang yang berdakwah, ya. Hati-hati dari doa orang yang terzolimi. Yang terzolimi di sini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berdoa keras-keras. Maka tidak masalah antum ketika kita dizolimi orang lain doa keras-keras. Karena doa orang yang mazlum, orang yang terzolimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Enggak ada di antara mereka hijab, antara dirinya dengan Allah enggak ada, mustajab. Ya, doanya orang terzolimi ini mustajab. Maka memberikan faedah bolehnya kita berdoa keras-keras ketika kita dizolimi orang lain. Ya. Demikian pula apa yang dilakukan atau yang diterima oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau dipenjara. Beliau diusir dari kampung halamannya. Bahkan tidak ada rasa kemanusiaan lagi, sudah sakaratul maut, sudah tanda-tanda kematian itu sudah ada, masih saja didekam penjara. Siapa yang melakukannya? Ahlu bid'ah. Maka ketika kita dapat faedah di sini, dakwah hak ini, dakwah yang sunnah ini, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini, kalau tidak orang kafir ya ahli bid'ah.
sifatnya, karena mereka tidak suka dengan dakwah hak, mengajak kepada kebenaran. Dan saya sangat sedih ikhwan, ya sangat sedih, sampai informasi kepada saya ada seorang dai yang dikatakan dia bermanhaj salaf, mendakwakan dakwah hak ini, diusir oleh jemaah kajian. Masya Allah, subhanallah. Yang jelas saya nggak tahu permasalahannya apa. Ya, hanya qila wa qal saja, saya nggak pernah berjumpa dengan orangnya. Ketika itu masih di Jogja, terdengar diusir dari tempat dakwahnya. Yang musir siapa? Panjang jenggot, celana cingkrangan, yang mengaku dakwah salaf. Yang diusir ustaz salaf. Allah musta'an. Ambil ibrah dari pelajaran Rasul tadi ketika berdakwah. Yang musir, yang tidak suka dengan dakwah Nabi siapa? Orang kafir. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita enggak usah bicara banyaklah tentang ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga, siapa yang membuat kerusakan kepada dirinya? Siapa yang menggaduh beliau? Ya. Ahlu bid'ah juga. Maka tidak lepas dari kemungkinan ketika ada yang mengusir dakwah yang sunnah ini, apalagi ustadz salaf yang diusir oleh jemaah kajian, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Kalau tidak orang kafir, ya pelaku bid'ah. Iya. Iya, makanya kita dakwah itu mesti butuh kesabaran. Harus bersabar terhadap gangguan yang ada, ma'asyiral muslimin. Iya. Makanya sebagai seorang dai, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat 104. Ini masih pengantar ikhwan sekalian ya, muqaddimah dari cara menggunakan senjata. Setelah kami menyebutkan nasihat dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang 4 poin dan contoh dakwah yang dilakukan oleh Rasul, pasti dihina, pasti diganggu, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ada motivasi untuk kita untuk berdakwah. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaknya sebagian di antara kita, ya minkum di sini, ini min tabi'idiyah, sebagian dari antara kita atau sekelompok di antara kita, hendaknya ada di antara kita yang mengajak seseorang kepada kebaikan. Iya. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah seseorang, menghindarkan seseorang dari hal-hal yang mungkar. Orang yang seperti inilah orang-orang yang beruntung. Iya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan khairu ittiba'il Qur'an wa sunnati. Iya. Hendaknya di antara kita, sebagian di antara kita ada sekelompok orang yang mengajak kepada yang kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah. Ada sekelompok kita yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Maksudnya di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak menutup kemungkinan secara umum manusia, kita semuanya. Jadi kita atau sahabat Nabi SAW itu memang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Tugas mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh seseorang kepada hal yang ma'ruf, mencegah seseorang dari hal yang mungkar. Iya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, yang dimaksud kalian sebaik-baik umat di sini adalah humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah minal Makkah ila Madinah. Ini orang-orang yang hijrah ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Jadi maksudnya para muhajirin. Merekalah orang-orang yang paling terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Umat yang paling terbaik itu adalah pada generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Sahabat Nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Wa hadza yadullu ala anna awwala hadhil ummah afdalu mimman ba'dahum. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, jadi dalam berdasarkan hadis yang kita sebutkan, ini menunjukkan bahwa umat yang paling pertama itu lebih afdal ketimbang yang setelahnya. Ya. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah bersabda, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas innakum tutimmuna sab'ina ummatan antum khairaha wa akramaha 'ala Allah. Dalam riwayat lain antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairaha wa akramaha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian ini sebanding dengan 70 umat. Ya, dan kalian adalah sebaik-baik umat, ya semulia-mulia umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maka jelaslah ikhwan sekalian bahwa kebaikan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu itu telah dipersaksikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan secara fisik. Iya, bukan secara kekayaan, melainkan yang ada pada diri Rasul adalah agama dan akhlak yang beliau kerjakan. Adapun mengenai firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika menjelaskan hadis ini, ketika menjelaskan ayat ini, maka dulu pernah ya Ustadz kita menyampaikan di Mahad Jamilur Rahman, ini Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan hal yang perkara ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid dan sunnah. Dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik dan bid'ah. Iya. Jadi hukum asalnya kitab ini kami tulis tulisan tangan yang kami belum susun waktu itu ketika masih mondok. Iya. Ini penjelasan dari beliau. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah, mencegah orang dari perbuatan ma'ruf. Ini mencegah seseorang jangan sampai orang berbuat syirik, jangan sampai seseorang berbuat bid'ah. Iya, dakwahkan tauhid, dakwahkan sunnah. Sebarkan tauhid, sebarkan sunnah.
Peringatkan seseorang dari perbuatan syirik dan bid'ah. Hanya dakwah salaf yang paling rinci mendakwahkan ini. Iya. Dan mereka siap dengan risikonya. Iya. Hal ini semakna dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika at'aful iman. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, para ulama menjelaskan kemungkaran ini adalah kullu af'ali syarri wal isyan atau wal muharramat. Itu kemungkaran namanya. Segala perbuatan yang mengandung keburukan, kejahatan dan maksiat atau keharaman, itu kemungkaran. Tugas kita cegah, berantas itu semua. Maka ketika melihat kemungkaran seperti ini, maka rubahlah dengan tangan yang kita miliki, quwwah sultan. Kekuatan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, kita hancurkan kemungkaran itu dengan tangan kita, seperti awanil khamr, bejana-bejana khamr, atau malahil malahi, al-alatul malahi atau ma'azif, alat-alat yang melalaikan. Bahasa kitanya suara syaitan, dihancurkan dengan tangan kita kalau memiliki kekuasaan atau sultan. Butuh untuk menghancurkannya. Iya. Dimusnahkan itu. Ketika tidak mampu, maka butuh dengan lisan, sampaikan dalil-dalil. Ya, sampaikan dengan dalil-dalil. Tentu caranya pun ada. Ini babun nasihah namanya. Bab memberikan nasihat. Enggak langsung ketika ada suara syaitan, mas ini mas, tak nasihati kamu, sini. Enggak gitu ya. Kamu tahu enggak itu haram? Waduh, langsung lagi gitu kan, mentembak-tembak aja minkas. Ada caranya. Nanti caranya akan kita bahas. Belum waktunya nanti insyaallah. Ini masih muqaddimah. Iya. Jadi kalau enggak mampu, maka foto dengan lisan, ajak diskusi dengan cara yang terbaik. Kalaupun tidak mampu, maka dengan hati. Itu lebih perkara ya, keimanan yang paling rendah. Maksudnya mengingkari tersebut, lari dari itu. Ya, bukan mengingkari tapi menikmati. Wah, saya mengingkari Ustaz, tapi duduk di situ. Ya. Gimana bisa mengingkari kan duduk di situ? Itu enggak ngingkari namanya, Mas. Terlena dengan rayuannya itu. Iya. Ini musibah ya. Lari dari situ, menjauh dari situ. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Jadi setiap nabi itu mesti ada penolongnya, kawan. Setiap nabi itu pasti ada hawariyun, pembela nabi yang menolong Nabi SAW. Ya. Tidak ada satupun nabi kecuali Allah utus kepada mereka penolong-penolong nabi, penjaga-penjaga Nabi SAW. Ya. Jadi mereka ini adalah para pembelanya, para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintahnya. Tsumma inna takhallufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alu. Kemudian generasi setelahnya rusak. Generasi setelahnya rusak. Saya yang bicara, saya enggak amalkan. Iya. Saya mengamalkan padahal enggak diperintah. Saya berbuat sesuatu enggak diperintah. Saya mengatakan sesuatu tapi saya enggak ngamalkan. Ini banyak dai-dai atau banyak para penuntut ilmu yang seperti ini. Iya. Maka kata Nabi SAW, "Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad
dengan tangannya dalam perkara ini, maka dia orang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad dengan lisannya, mereka adalah orang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatun khardalin. Iya, maka tidak ada lagi ya tingkatan iman di bawah itu, meskipun itu hanya sebesar biji sawi. Nah, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman, ini sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Demi jiwa zatku berada di tangannya, saya benar-benar akan melakukan hal yang ma'ruf dan mencegah seseorang dari hal-hal kemungkaran. Ini disebutkan oleh Imam Tirmizi atau dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Bani menghasankannya nomor hadis 2169. Inilah ya dakwah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sudah jelaskan dalil-dalil di atas bahwa mereka ketika berdakwah tidak lepas dari dua hal: mencegah hal yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Perbuatan yang paling ma'ruf adalah tauhid dan sunnah, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik dan bid'ah. Maka 3-4 hal ini ya yang menjadi prioritas seorang dai dalam mendakwahkan ya dakwah salaf yang hak ini. Inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang melatar belakangi kenapa kitab ini saya tulis, karena bentuk perhatian kita terhadap dai-dai yang baru keluar dari pondok pesantren atau belum layak mereka untuk terjun ke lapangan, yang belum mengerti tentang uslub dakwah, kaifiatud dakwah. Bukan mereka memperbaiki, justru mereka yang membuat kerusakan, justru mereka membuat kegaduhan. Inilah pertama dalil motivasi untuk kita untuk berdakwah. Yang kedua adalah bagaimana perjuangan Nabi ketika berdakwah. Kemudian bentuk perhatian kita kepada seorang dai atau penuntut ilmu yang belum layak untuk berdakwah, kita sampaikan kepada mereka, begini loh cara berdakwah, begini loh cara menggunakan senjata yang baik. Dan juga bentuk perhatian kita bentuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu syai'in akhwafu ala ummatik minad dajjal?" Ya Rasul, apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap umatmu bila dibandingkan dengan Dajjal? Apa yang dikhawatirkan Nabi SAW? Ternyata yang dikhawatirkan bukan Dajjal. Nabi SAW tidak perlu khawatir dengan Dajjal, tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya siapa? A'immatu mudillin, para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia. Iya, pemimpin-pemimpin atau para ulama yang buruk, ulama su' yang menyesatkan manusia. Meskipun hadis ini sanadnya dhaif, akan tetapi banyak riwayat-riwayat sehingga hadis ini menjadi kuat, banyak penguatnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, ya, dan disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi siapa? Bukan Dajjal, mas. Ini dikhawatirkanlah ustadz sesat, ustadz karbitan yang dikhawatirkan. Dipaksa masak, belum layak dipaksa untuk dakwah. Ya. Apa maksud a'imah mudillin dijelaskan oleh para ulama di sini? Ya, al-maqsudu bi a'immatil mudillin adalah a'immatu matbu'una allazina yudillun nas an sabilillah.
Itu maksudnya a'immah yang sesat, mereka para pemimpin yang diikuti, kemudian mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Fa yadkhulu fi dzalik, masuklah dalamnya adalah hukamul fasadah, para hakim yang rusak. Ya, para hakim atau wal ulamaul fajarah, ulama yang buruk, atau ya orang jahil, orang bodoh. Ini sebagian pendapat dari para ulama menjelaskan a'immah mudillin. Kemudian pendapat yang kedua, a'immah mudillin, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Ya, di perpustakaan saya ada ya 36 jilid Majmu' Fatawa. Yang dipunya saya di jilid yang pertama di halaman 355. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan a'immatul mudillin, mereka adalah hum umara'u. Ya, mereka adalah umara', waliul amr. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, presiden. Ya. Kemudian DPR, MPR, Dewan Legislatif atau apa lagi? Yudikatif apa? Intinya itu. Jadi umara. Ini silang pendapat dari para ulama seperti itu. Iya. Kalau Imam As-Suddi dalam kitabnya Hasyiyah Ibnu Majah jilid yang kedua di halaman 465, a'immatul mudillin maksudnya adalah ad-da'i al-khuluqa ila bid'ah. Itu a'immah mudillin, seorang dai yang mengajak orang lain kepada perbuatan bid'ahnya. Ya, mengajak untuk mengikuti dirinya, amal dia. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, a'immatul mudillin, a'immah mudillin maksudnya adalah a'immatus syarri, yakni pemimpin yang buruk. Ya, pemimpin yang buruk. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhama ma yakhafu ala ummah a'immati mudillin. Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai-dai yang buruk, yang mengajak kepada kesesatan. Seperti siapa? Ya, Qaru'sail Jahmiyah, sebagai gembong-gembongnya Jahmiyah, atau Mu'tazilah, gembongnya Mu'tazilah, wa ghairihim, dan selain dari mereka, allazina tafarraqat al-ummatu bisababihim, mereka yang membuat umat ini terpecah belah disebabkan mereka, para ahlu bid'ah. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah dari kitab ini. Jadi poinnya dari muqaddimah ini ada 4 poin saya sebutkan di sini. Ya. Atau hal yang melatar belakangi kenapa saya tulis kitab ini. Pertama, bentuk mengingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuk mengingat sejarah Nabi bahwasanya seorang dai sebelum kita berdakwah pasti diganggu. Itu harus dicamkan dulu pada santri ini. Jangan ketika antum dakwah diganggu kaget, wah enggak usah dakwah lagi Ustaz, jenggot saya potong sajalah, isbal lagi lah, aman hidup saya. Banyak ini ikhwan, santri-santri keluar dari ma'had, enggak tahan dengan dakwah di luar, jenggotnya baru tumbuh langsung dipotong. Ini banyak saya dapat di begini. Bukan hari ini aja. Ya. Ya santri ya, paham ya? Karena antum berada di jalan yang benar, ya, berada di medan pertempuran, maka setiap pertempuran masih ada tantangan yang berat. Meskipun tantangan yang berat, pahalanya pun berat.
Dan tantangan yang kita hadapi belum seberapa, ikhwan. Ya, kalau bila dibandingkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Siapa yang pernah mau dibunuh? Mana seniori mana ini? Siapa yang pernah dibunuh karena dakwah ini? Dicari datang ke rumahnya. Wahai Tukumin, keluar kamu. Kalau gentle tak hadapi berdua ini. Iya. Baru-baru kemarin masuk kamu masjid saya, langsung negur saya zikir berjamaah enggak boleh. Haram, bid'ah. Ada? Banyak ikhwannya kejadian begini ya. Jadi sesuatu kemungkaran itu kita undur dulu. Kita undur nih untuk kemaslahatan yang jauh lebih besar. Sabar dulu. Enggak ketika melihat kemungkaran, kebid'ahan, langsung hari itu dicegah. Semangatnya iya, semangat antum dijempoli, tapi caranya belum tepat. Maka berbicara tentang gangguan yang dilakukan, yang dihadapi oleh Nabi SAW, itu belum seberapa, ikhwan sekalian. Dan kita yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diberikan musibah-musibah. Pasti akan diberikan gangguan demi gangguan. Tidak Allah biarkan begitu saja tanpa enggak diganggu. Ya, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Saya mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji. Iya. Mereka mestinya apakah Allah ahsiban nas? Apakah manusia itu mengira ayyutraku mereka tidak akan mereka ayyutraku meninggalkan. Iya. Yaqulu mereka mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatana allazina min qablihim, dan sungguh sebelum mereka itu sudah diuji. Fala ya'lamannallahu, Allah ingin tahu siapakah di antara mereka imannya yang jujur, dan wala ya'manal ladzina kadzibin, siapakah di antara mereka yang imannya dusta. Dalam hadis Nabi SAW juga diingatkan bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah SAW, manusia yang paling besar azabnya, paling berat cobaannya siapa? Maka dijawab oleh Nabi SAW apa? Al-anbiya'u, adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang yang semisal dengan Nabi SAW, orang-orang yang mendakwahkan semisal apa yang didakwahkan Nabi SAW. Yubtalal 'abdu 'ala hasabi dinihi, seseorang akan diganggu, akan diberikan gangguan, akan diberikan ujian oleh Allah. Ini sesuai dengan agama seseorang. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya, kalau imannya kuat, maka dahsyat pula cobaannya, dahsyat pula gangguannya. Demikian pula wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya itu lemah, maka ubtiliya ala hasabi dinihi, maka akan dia diuji oleh Allah, diberikan gangguan oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan kadar agamanya. Iya. Fama yabra'ul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu bi syamsi ala 'ardi wa ma 'alaihi minal khati'ah. Manusia akan senantiasa diberikan gangguan oleh Allah di muka bumi ini sampai dia pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah tanpa ada dosa sedikit pun. Nah, ini ikhwan sekalian, dalil-dalil yang berbicara tentang cobaan dan gangguan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalam kitab ini ikhwan, cara menggunakan senjata saya kelompokkan menjadi 3 bagian saja. Bagian yang pertama atau fusul yang pertama, fusulul awal atau babul awal, adalah pengertian, tentang pengertian-pengertian saja. Ini ada 11 poin yang dibahas dalam bab pengertian. Bab yang pertama ada 11 poin. Iya. Poin yang pertama adalah apa itu fikih dakwah? Ilmu fikih dakwah itu apa? Kemudian poin yang kedua, apakah ilmu dakwah itu bid'ah? Atau fikih dakwah itu bid'ah atau tidak? Ini poin yang kedua. Kemudian
Ya, ini banyak, ada 11 poin ya. Kita tinggalkan saja dulu. Ya. Kemudian poin yang ketiga kita bahas adalah bekal-bekal seorang dai. Setelah mengetahui ya pengertian-pengertian, maka di situ juga terdapat ya tentang keutamaan dakwah ilallah, kemudian dai yang benar itu seperti apa, kemudian hal yang didakwahkan itu apa saja. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bekal seorang dai ilallah. Baru pembahasan yang terakhir, cara menggunakan senjata. Ya, ini ikhwan sekalian, ya kita masuki pembahasan pertama. Sudah jam 9. Lanjut insyaallah apa tunda? Ya, masyaallah. Yaudah, sampai di sini saja ya ikhwan. Iya. Atau sedikit saja. Kita masuki poin yang pertama tentang pengertian. Apa sih ilmu fikih dakwah? Iya. Ilmu fikih dakwah itu apa? Secara sederhana, ini huwa ilmu yubhathu atau yabhathu kaifiyah dakwah. Itu fikih dakwah namanya. Ilmu yang mempelajari tata cara berdakwah dengan cara yang benar atau dengan metode yang benar, kemudian mempertimbangkan timbangan-timbangan syar'i. Ya, termasuklah di situ ya mempertimbangkan atau mempelajari ilmu manajemen. Ilmu manajemen atau ilmu sosial, ilmu kejiwaan atau per individu seseorang. Cara berdakwah, caranya benar. Satu. Kemudian memperhatikan timbangan syar'i yang beragam. Kemudian yang ketiga, kita harus paham betul individu seseorang, manajemen, ilmu sosial seseorang, keadaan seseorang. Karena manusia itu keadaan mereka beragam, karakter mereka beragam. Ada yang karakternya keras, ada karakternya manut saja kayak kita gitu kan. Manut saja, apa yang dikatakan ustaz kita, iya ustaz, nggih ustaz, sami'na wa ata'na ustaz. Ini sami'na wa wasoina. Ustaznya mengatakan A, enggak ustaz, B ustaz. Ustaznya dibantah. Iya. Yeah. Ini macam tipe-tipe orang itu berbeda-beda. Demikian pula kita seorang, ini saya asal sekali kan. Ketika kita berdakwah, baik ketika di Jamil, baik ketika di pondok saya, baik di Ababil. Sini aja belum pernah ngajar santri. Itu kita harus paham betul, oh ini santrinya orangnya tipenya begini. Dia nggak bisa dilakukan begini. Oh ini santrinya orangnya agak kasar ini, agak keras. Oh ini santri ini agak malas ini. Tapi dia kelebihannya suka disuruh-suruh. Dan seorang dai harus cakep, paham itu. Di satu sisi ilmunya paham dan orang yang akan didakwahkan ngerti, manajemen namanya. Manajemen dakwah, paham dulu mad'unya, pahami dulu. Sebagaimana juga ada nasihat oleh Syekhul Islam, oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Zadu ad-Da'iya ila Allah, bekal seorang dai. Nanti kita akan bahas. Iya. Dan enggak boleh ikhwan kita pukul rata itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya tidak dipukul rata. Demikian pula guru kami ketika berdakwah mengajarkan santrinya dengan cara tersendiri, berbeda-beda caranya. Ketika kita belajar dengan syekh kita, ustaz-ustaz semua yang belajar bahasa yang digunakan bahasa yang tinggi. Ya kan? Ketika kita santri-santri yang diajar, santri yang baru belum mengerti bahasa Arab, menggunakan bahasa yang paling tingkat dasar, paling mudah dimengerti. Begitu juga kita berdakwah. Kita dakwah di lapas misalnya, yang dihadapi para narapidana misalnya, ada bahasa tersendiri. Atau di pelosok-pelosok misalnya, kita berdakwah ada bahasa yang digunakan sendiri. Dan paling pas itu bahasa
bahasa mereka. Ya. Orang umum tuh nggak butuh dalil, Iwan. Orang umum tuh nggak butuh dalil. Yang penting dai-nya bicara sesuai dalil. Antum ketika dakwah di misalnya di taruhlah di Lintang atau ke pelosok, nggak ngerti, 80 tahun alif aja nggak ngerti, Mas. Ketika saya ngobrol di warung tuh, ya ketika ngobrol di warung itu, mereka bertanya, kita kena akrab bergaul begitu, akhirnya mereka bertanya, iya, Mas, saya lupa ya manggilnya Mas saya dulu apa gitu, cucu. Saya ini udah 80 tahun tidak mengerti alif bata. Iya. Terus masuk seorang dai di pelosok langsung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa qala hadatsana fulan hadatsana wa fulan. Paham ya? Tak paham kan. Bahasanya bahasa yang mudah saja. Itu kalau pelosok. Demikian pula kita berdakwah kepada pemerintah, orang-orangnya intelektual, maka gunakan bahasa-bahasa yang intelektual. Kalau di Bangko, di Jambi, alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh lembaga instansi pemerintahan, orang-orangnya kritis semua, ya kawan. Makanya saya gunakan bahasa yang kritis pula. Kadang terpaksa harus belajar bahasa Inggris. Dicampur-campur. And you, kamu dan saya, dicampur-campur. Atau kadang kita menggunakan bahasa yang ya nasionalisme atau pluralisme atau apalah bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan. Masuk daerah pelosok antum gunakan gitu, apa tuh nasionalisme? Apa itu egoisme? Ya. Atau studi kasus apa? Yang nggak ngerti apa studi kasus, masuk di pelosok, baca huruf alif aja nggak tahu. Ini caranya ilmunya ada. Dakwah kepada petani ada ilmunya juga. Bahasanya juga pun ada. Iya. Berdakwah kepada nelayan dan pernah kami lakukan juga ada. Berdakwah kepada dukun pun ada caranya. Iya. Nah, inilah ya bentuk touring yang kami lakukan mulai dari Jogja sejak 2014 sampai sekarang. Ini besok di pelosok lagi di Sumatera sana, Sumatera Barat itu. Iya. Ada lagi cara gunain bahasanya. Yang didakwahin adalah orang yang minum tua, pernah minum tua. Kita lagi gaji gini ya, sambil gaji sambil rokok, push sambil gaji minum tua. Alhamdulillah kita kopi kan. Iya kan? Mereka minumnya tua. Ustaz, minum Ustaz. Apa ini? Ini air kelapa yang di apa katanya? Di apa namanya? Difermentasi. Iya kan? Oh, ya. Minum saja di sana. Ya silakan. Saya cukup air putih saja. Ya. Ngaji sampai jam 10 malam. Jam 10 malam ikut badai isya sampai jam 10 malam. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini semakin banyak pengalaman dakwah, ya semakin hikmah insyaallah. Jadi ngegas itu pada tempatnya. Ya, bismillah. Ya, kita semua seorang dai, ya berdakwahlah dengan cara yang benar. Jangan sampai kita yang membuat gaduh, bikin rusak di tengah-tengah masyarakat. Ustadznya sudah bagus-bagus dalam berdakwah, itu kan. Ya. Namun kita yang bikin ulah akhirnya menjadi berantakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Itulah sedikit tentang ilmu fikih dakwah ya yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.